Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Selamat datang adik-adik kelas 8. Selamat menyambut tahun ajaran baru 2023-2024. Kali ini Miss Putri akan membagikan pembelajaran untuk kelas 8 pada buku English for Nusantara. Langsung saja saya akan mulai pembelajaran ini pada chapter 1 yang berjudul Celebrating Independence Day, merayakan Hari Kemerdekaan. Pada chapter 1, di sini terbagi menjadi 3 unit. Untuk unit 1, The Champion of Panjat Pinang. Untuk unit yang kedua, yaitu Going to a Parade. Yang ketiga, Independence Day at SMP Merdeka. Nah, sebelum kita mempelajari chapter 1, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari chapter tersebut. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran pada chapter 1, yaitu yang pertama, talk about personal experience in the past, yaitu membicarakan tentang pengalaman seseorang di masa lampau. Untuk tujuan yang kedua, identify specific information about personal experience, yaitu untuk mengidentifikasi informasi spesifik tentang pengalaman pribadi. Dan tujuan yang ketiga adalah write the main events of personal experience, yaitu menuliskan peristiwa utama dari pengalaman pribadi. Untuk pertama yang kita bahas di sini adalah pada unit 1, The Champion of Panjat Pinang. Pemenang Panjat Pinang. Nah, kalian bisa lihat Panjat Pinang adalah permainan seperti gambar berikut ini. Nah, di situ terdapat beberapa orang yang sedang memanjat untuk mengambil hadiah yang ada di atas ya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya pada section 1, say what you know. Nah, di sini terdapat gambar pada gambar 1.1 ya. Coba kalian amati gambar tersebut yang ada di gambar 1.1, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Untuk pertanyaan yang pertama, can you name the game? Dapatkah kamu memberi nama dari permainan tersebut? Nah, permainan ini namanya adalah Panjat Pinang ya. Untuk soal yang kedua, where does the game usually happen? Kapan permainan tersebut biasanya terjadi? Nah, Panjat Pinang kalian bisa mendapati permainan tersebut ketika kapan? Nah, biasanya permainan ini dimainkan ketika memperingati Hari Kemerdekaan. To commemorate Independence Day. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Untuk soal yang nomor 3. What do you think about the game? Apa yang kamu pikirkan tentang permainan tersebut? Nah, apa pendapat kamu tentang permainan Panjat Pinang? Nah, kita tahu permainan Panjat Pinang ini adalah sebuah permainan yang dimainkan beberapa orang ya. Kemudian sekelompok orang tersebut memanjat pohon pinang itu untuk mendapatkan hadiah yang sudah diletakkan di atas ini ya. Mereka secara berkelompok kemudian menaiki temannya, memanjat temannya untuk mengambil hadiah tersebut. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang permainan tersebut? Exciting. Kemudian apalagi? Di pohon pinang itu diberi seperti oli begitu supaya licin, supaya yang memanjat itu lebih bersemangat untuk naik ke atas. Kita bisa tuliskan di sini untuk licin itu slippery. Permainan ini menjaga kekompakan ya antar tim karena dilakukan secara berkelompok. Jadi di sini kita bisa tuliskan keep the togetherness of team, menjaga kekompakan. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 4, have you ever participate in that game? Apakah kamu pernah mengikuti permainan tersebut? Nah, kalau kalian pernah mengikuti berarti kalian bisa jawab yes, I ever ya. Atau kalau kalian tidak pernah mengikuti permainan tersebut ya kalian bisa menjawab no, I never. Lanjut pada halaman 24 pada buku English for Nusantara. Di sini kita masuk pada section 2 yaitu listening.
Untuk poin A, match the game and the pictures. Cocokkan gambar dengan permainan berikut ini. Number 1 has been done for you. Nah, nomor 1 di sini sudah diberikan contoh ya. Jadi, untuk yang ada di tabel ini ada sack race, panjat pinang, tandem race, tug of war, kerupuk race, marble in spoon race, ini adalah keterangan lomba-lombanya ya. Sedangkan gambar di bawahnya ini adalah gambar lombanya. Nah, kalian diminta pada worksheet 1.1 ini mencocokkan dengan gambar yang sesuai ya. Untuk nomor 1 ini adalah gambar panjat pinang ya. Nah, untuk gambar yang kedua ini adalah lomba balap karung ya. Balap karung itu bahasa Inggrisnya adalah sack race. Untuk gambar yang ketiga ini adalah lomba balap kelereng ya. Kita bisa tuliskan untuk lomba balap kelereng itu adalah marble in spoon race. Nah, seperti ini. Lomba balap kelereng ya. Kemudian gambar yang nomor 4 ini adalah gambar lomba tarik tambang ya. Tarik tambang itu adalah tug of war. Untuk nomor 5, nah nomor 5 ini adalah lomba makan kerupuk ya. Makan kerupuk berarti kita tuliskan keterangan adalah kerupuk race. Untuk gambar nomor 6 ini lomba bakia ya. Kalau di tempat kalian namanya ini lomba apa? Ini kan di sini menggunakan sandal yang dari kayu yang panjang ini kemudian digunakan bersama-sama ya. Ini disebut dengan tandem race. Baik, kita lanjutkan pada poin B. Listen to audio 1.1. Galang and his father are talking about the Independence Day celebration. See the word box. Di sini kalian akan mendengarkan audio dari percakapan Galang dan ayahnya ya. Audionya bisa kalian dengarkan di deskripsi di bawah ini. Nah, saya akan bacakan saja percakapan antara Galang dan ayahnya. Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan kata-kata yang ada di kotak berikut ini, yang ada di word box ya. Nah, di sini tadi kan kita pada chapter 1 mempelajari tentang kejadian di masa lampau ya, atau yang disebut dengan past event. Nah, di sini ada kata kerja yang pertama adalah celebrate. Celebrate ini artinya merayakan. Nah, di sini di dalam kurung ada keterangan base form. Base form ini merupakan kata kerja bentuk pertama atau kata dasarnya ya. Kemudian untuk past form atau bentuk lampau ya, di sini berubah menjadi celebrate. Nah, ada tambahan ed ya. Jadi ada perbedaan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Untuk menceritakan kejadian di masa lampau itu kita menggunakan bentuk kata kerja yang past form atau bentuk kata kerja yang kedua ya. Di sini artinya celebrate dan celebrate ini artinya merayakan ya. Hanya beda di penggunaannya saja. Kalau celebrate yang bentuk base form ini digunakan untuk menceritakan kejadian yang saat ini atau yang sekarang ya. Sedangkan celebrate untuk yang past form itu untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa bulan lalu, bisa tadi malam, begitu ya. Sedangkan untuk kata kerja yang kedua, bisa kalian lihat di sini ada kata hold ya. Hold untuk bentuk past formnya menjadi held, yang artinya mengadakan ya. Sedangkan untuk kata kerja yang berikutnya di situ ada kata win. Ini merupakan kata kerja base form, kata kerja bentuk pertama. Sedangkan untuk past form atau kata kerja bentuk kedua itu menjadi won, yang artinya memenangkan atau menjuarai. Untuk berikutnya ada kata amazing. Nah, untuk amazing ini bukan kata kerja ya, ini merupakan ungkapan
mengagumi seseorang, luar biasa. Kemudian ada ungkapan congratulations, ini merupakan ucapan selamat. Nah, di sini saya akan bacakan percakapan antara Galang dan ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How was your school, son? It was good, Dad. Nah, di sini ayah Galang menanyakan, how was your school, son? Nah, kalian perhatikan di sini ada kata was ya. Ini merupakan menanyakan kejadian yang sudah lampau. Bagaimana di sekolahmu? Bagaimana di sekolahmu itu kan kejadiannya sudah tadi ya, sudah kejadian tadi yang ada di sekolah. Ayahnya menanyakan seperti itu. Kemudian Galang menjawab, it was good, Dad. Baik-baik saja ya. Nah, baik-baik sajanya ketika berada di sekolah. Berarti ini sudah lampau. Ini merupakan was ini merupakan bentuk past form dari kata is ya. Kemudian dialog yang berikutnya, today our school celebrate Independence Day. Hari ini sekolah kita merayakan hari kemerdekaan. Oke, kalian perhatikan pada kata kerja celebrate. Nah, di sini ada akhiran ed ya. Ini merupakan bentuk past form dari kata celebrate yang artinya merayakan. Hari ini sekolah kami merayakan hari kemerdekaan. Nah, meskipun kejadiannya hari ini, tapi merayakan kemerdekaannya itu tadi ya, ketika di sekolah, tadi pagi, sebelum dia pulang ke rumah. And we had some games. Dan kita mengadakan beberapa lomba. Nah, di sini juga ada kata had. Nah, ini juga merupakan bentuk past form dari kata have. Marble in spoon race. Nah, di sini ada beberapa lomba yang diadakan di sekolah untuk merayakan hari kemerdekaan ya, antaranya lomba balap kelereng, marble in spoon race, kemudian ada sack race, lomba balap karung, kemudian ada lomba tug of war, ini lomba tarik tambang ya. Kemudian ayahnya mengatakan, that sounds fun. Itu terdengar menyenangkan. Yes, absolutely. Ya, tentu saja. I won the marble in spoon race. Aku memenangkan lomba balap kelereng. Nah, kalian perhatikan di sini ada kata kerja won. Ini juga merupakan bentuk past form dari kata win yang artinya menang. Nah, di sini Galang menceritakan bahwa dia memenangkan lomba balap kelereng. Menangnya kan tadi ya, ketika di sekolah. Ini merupakan menceritakan kejadian lampau. Oke, lanjut untuk dialog yang berikutnya. Nice, congratulations. Bagus, selamat. Thank you, Dad. By the way, what game did you join when celebrating Independence Day? Terima kasih, Ayah. Ngomong-ngomong, lomba apa yang kamu ikuti ketika merayakan Hari Kemerdekaan? Nah, di sini kalian perhatikan pada kata did ya. Ini juga merupakan bentuk past form, bentuk kata kerja kedua dari kata do ya. Permainan apa yang kamu ikuti ketika merayakan Hari Kemerdekaan? Nah, yang kamu ikuti ketika dulu ya, ini menanyakan, Galang ini menanyakan kepada ayahnya, permainan apa yang sering dilakukan ayahnya ketika merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, di sini ayahnya menjawab, panjat pinang. My team got many prize from climbing the pinang tree. Timku mendapat banyak hadiah dari memanjat pohon pinang. Nah, di sini kalian perhatikan ada kata got. Got ini juga merupakan bentuk past form dari kata get, ya. Di sini ayah Galang menceritakan di masa lampau ketika dia mengikuti lomba panjat pinang untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Wow, amazing. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut untuk aktivitas pada poin C. Ini masih berhubungan dengan dialog
antara Galang dan ayahnya ya. Coba kalian lihat di sini perintahnya. Listen again to audio 1.1. Dengarkan kembali audio 1.1. Kalian bisa dengarkan audionya di kolom deskripsi atau kalian juga bisa melihat comic strip yang ada di gambar 1.1 ini. Circle the word relate to the Independence Day celebration mentioned in the dialogue. Lingkari kata yang berhubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang ada di dialog. One has been done for you. Nah, di sini pada worksheet 1.2 ini kalian diminta untuk melingkari ya. Kata apa saja sih yang disebutkan di dialog antara Galang dan ayahnya tadi? Kalian bisa lingkari pada aktivitas 1.2 ini. Nah, kalau kerupuk Riz, kita lihat apakah tadi Galang menyebutkan kerupuk Riz di situ? Kita lihat tadi Galang tidak menyebutkan ya. Jadi kerupuk Riz tidak usah kita lingkari. Kemudian untuk tandem race, yaitu lomba bakia. Galang tidak menyebutkan ya untuk tandem race ini, sehingga nggak usah kita lingkari. Untuk sack race, nah tadi dia menyebutkan ya, kita beri lingkaran untuk keterangan sack race. Kemudian untuk panjat pinang, nah tadi ayahnya menyebutkan lomba yang diikuti panjat pinang ya, kita beri lingkaran di sini. Berikutnya parade. Di dialog tersebut tadi tidak menyebutkan hal itu ya. Tug of War. Nah, untuk Tug of War tadi disebutkan. Kita beri lingkaran di sini. Kemudian yang berikutnya The National Flag Hoisting Ceremony. Ini tidak disebutkan ya. Jadi hanya ada 4 yang disebutkan, yaitu sack race, marble in spoon race, panjat pinang, dan Tug of War. Section 3, Listening. Listen to audio 1.2. Galang's father is talking about his past experience in participating in Panjat Pinang. See the word box. Nah, kalian akan mendengarkan audio 1.2 yang ada di kolom deskripsi ya. Di situ menceritakan tentang ayah Galang yang membicarakan tentang kejadian lampau, pengalaman ketika mengikuti Panjat Pinang. Nah, di sini kalian perhatikan kembali untuk kata yang di dalam kotak ini ya. Untuk base form di sini ada kata grab ya, itu merupakan bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk past formnya ada kata grabbed. Ada tambahan ed. Ini merupakan kata kerja yang beraturan ya, yang artinya meraih atau mengambil. Kemudian ada kata commit, itu panitia, grease minyak atau oli, groceries ini bahan makanan, ladder itu tangga, teamwork kerja secara tim, kemudian slippery licin ya. Ini merupakan kata benda, kata sifat yang akan kalian temukan di dialog berikut ini. Dad, please tell me more about the Panjat Pinang. Ya, tolong ceritakan kepadaku tentang Panjat Pinang. And that time the commit put a lot of prize. Pada saat itu, panitia meletakkan banyak hadiah. Like sarung, groceries, radio, TV, and even a bike on the top of the tree. Seperti sarung, bahan makanan, radio, televisi, dan juga sepeda yang diletakkan di atas pohon. Wow, it's really hard to climb the tree, isn't it? Wow, itu sangat sulit untuk memanjat pohon. Benarkah? Yes, it is. The tree was full of grease. Ya, benar. Pohon tersebut penuh dengan oli. Did you get the top of the tree? Apakah kamu mencapai puncak pohon tersebut? At first, I didn't. Many climbers also failed to climb up because the tree was slippery. Pada awalnya, aku tidak bisa. Banyak pemanjat yang juga gagal untuk memanjat pohon karena terlalu licin. That was the funniest part, thought. Aku pikir itu adalah kejadian yang terlucu. Did you give up? Apakah kamu menyerah? No, we never gave up. Tidak,
kita tidak pernah menyerah. So, what did you do then? Jadi, apa yang kamu lakukan kemudian? First, we made a human leader. Pertama, kita membuat tangga dari orang. And whip off the grease bit a bit. Dan mengusap oli sedikit demi sedikit. Then, what? Kemudian apa lagi? One of us finally got to the top and threw the prize to the ground. Salah satu dari kita akhirnya sampai ke puncak dan melempar hadiah ke tanah. Baiklah, untuk aktivitas yang ada di poin B, listen again to audio 1.2. Dengarkan kembali audio 1.2. Identify and arrange the strategy to win the Panjat Pinang by giving number 1 to 5 to the box. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi dan mengurutkan cara untuk memenangkan Panjat Pinang yang sudah dijelaskan oleh ayahnya Galang tadi. Kemudian kalian mengurutkannya dengan memberi nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, nomor 1 di sini sudah diberi keterangan, yaitu cara pertama adalah made a human leader dengan cara membuat tangga dari orang, maksudnya dari timnya tadi ya. Nah, kalian tinggal melanjutkan langkah yang kedua sampai dengan langkah yang kelima. Oke, kita lihat untuk langkah yang kedua, caranya adalah dengan whip off the grease. Ini ya. Ini adalah cara yang kedua. Kemudian untuk cara yang ketiga, setelah mengusap oli, yaitu memanjat di puncak pinang itu ya. Ini adalah climb to the top. Ini adalah langkah yang ketiga. Setelah memanjat ke puncaknya, kemudian mengambil hadiah. Grab the prize. Ini adalah langkah yang keempat. Dan langkah yang terakhir adalah setelah mendapat hadiah tadi, mengambil hadiah, kemudian throw the prize to the ground. Melempar hadiah ke tanah, ke bawah maksudnya seperti itu ya. Based on audio 1.2, give a check for the correct statement below. Oke, dari audio 1.2 atau dari comic strip 1.2 ini tadi, ketika Ayah Galang menceritakan lomba panjat pinang tadi ya, kalian bisa memberi tanda centang untuk pernyataan di bawah ini, untuk pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama adalah Pak Rahmansyah did not participate in Panjat Pinang. Pak Rahmansyah tidak ikut berpartisipasi di Panjat Pinang. Nah, apakah benar? Ini kurang tepat ya, karena Pak Rahmansyah ini tadi adalah ayahnya Galang. Ayahnya Galang tadi mengikuti Panjat Pinang ya, jadi tidak usah kita beri tanda centang. Kemudian yang nomor 2, a TV was one of the prize on the Pinang tree. Televisi adalah salah satu hadiah di pohon pinang. Oke. Nah, ini tadi disebutkan oleh ayahnya Galang ya, bahwa hadiahnya itu ada televisi. Jadi di sini kita beri tanda centang. Nomor 3, Pak Rahmansyah never fell down during Panjat Pinang game. Pak Rahmansyah tidak pernah jatuh ketika mengikuti permainan panjat pinang. Nah, di sini awalnya itu kan diceritakan ya. At first, I didn't. Nah, pertama aku tidak bisa. Tidak bisa di sini berarti dia terjatuh ya. Jadi nomor 3 tidak usah diberi centang. Kemudian nomor 4, Pak Rahmansyah's team made a strategy to win the Panjat Pinang game. Tim Pak Rahmansyah membuat strategi untuk memenangkan permainan panjat pinang. Nah, pernyataan nomor 4 ini benar ya. Strateginya sudah disebutkan di atas tadi. Untuk yang nomor 5, Pak Rahmansyah team use a human ladder to support the climber. Tim Pak Rahmansyah membuat tangga dari orang. Nah, pernyataan ini benar ya. Kita beri tanda centang untuk pernyataan yang nomor 5. Section 4, Language Focus. Recounting means talking about past experience. Menceritakan kembali berarti menceritakan tentang pengalaman di masa lampau. Most of the time, we include details of what happened in the past when recounting. Ketika menceritakan kembali, itu termasuk detail dari apa yang sedang terjadi di waktu itu.
At school, teacher also ask students to recount their past experience. Waktu di sekolah, guru juga menanyakan kepada murid-murid untuk menceritakan kembali pengalaman mereka. For example, they ask the student to recount their last holiday experience or their activities on the last Independence Day. Contohnya, mereka menanyakan kepada murid-murid untuk menceritakan kembali pengalaman liburan mereka di masa lampau, atau aktivitas mereka ketika merayakan hari kemerdekaan di masa lampau. To recount this past experience, we need to use past simple verb. Untuk menceritakan kembali pengalaman di masa lampau, kita menggunakan simple past. Kita menggunakan kata kerja bentuk past. The past simple verb are usually formed by adding d, ed, or ied to the base verb. Look at the following example. Biasanya pada bentuk past, kata kerjanya ditambah dengan akhiran d, ed, atau ied di akhir kata kerja dasar. Lihatlah contoh berikut ini. Nah, di sini misalnya ada kata celebrate, ya, ditambah dengan d menjadi celebrate. Nah, celebrate ini merupakan bentuk simple past, ya. Kemudian ada kata participate, ditambah d menjadi participate. Ini juga merupakan bentuk simple past. Kemudian ada kata try. Nah, di sini untuk try ditambah dengan ed, kemudian y-nya ini melebur menjadi i, menjadi try, yang artinya mencoba. Jadi di sini saya sedikit jelaskan ya untuk simple past, ya. Simple past tense. Ini digunakan untuk menceritakan kejadian masa lampau. Nah, untuk rumusnya, the formula di sini untuk rumus dari simple past itu kita menggunakan yang pertama subject. Untuk subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatannya. Bisa saya, kamu, dia, mereka, kita, itu ya. Yang I, you, we, they, she, he, it itu merupakan subjek. Kemudian setelah subjek ditambahkan dengan verb to atau bentuk kata kerja yang kedua. Bentuk past dari kata kerja itu tadi, ya. Kemudian ditambahkan dengan object. Jadi ini adalah rumus untuk simple past, ya. Ada subject diikuti dengan verb to atau past form, kemudian diikuti dengan object. Nah, di sini saya lanjutkan untuk penjelasan yang di atas. Untuk kata kerja yang diakhiri dengan d, ed, atau ied ini dinamakan dengan regular verb atau kata kerja beraturan. Mengapa dinamakan beraturan? Ya karena kita lihat di sini dari kata dasarnya atau kata kerja bentuk pertama di sini kan celebrate, ya. Untuk bentuk pastnya ini tidak beda jauh, hanya ditambah dengan d. Begitu juga pada kata participate. Ini bentuk kata dasarnya adalah participate. Kemudian ditambah d menjadi participate. Hanya ditambah dengan d saja. Kemudian untuk yang kata try ini juga begitu, ditambah dengan ed, tidak jauh berbeda dengan kata kerja yang pertama. Ini namanya regular verb. Hanya cukup ditambahkan akhiran d, ed, atau ied. Nah, selain regular verb, di bentuk simple past itu ada juga kata kerja yang irregular verb atau yang tidak beraturan. Nah, contohnya di sini untuk irregular itu adalah kata kerja yang tidak mengikuti aturan, ya. Verbs do not really follow any rules, yang kata kerjanya tadi tidak mengikuti aturan, berbeda dengan kata kerja yang beraturan tadi, diakhiri dengan d, ed, atau ied. Kalau yang irregular, yang tidak beraturan ini, kata kerja dasar dengan kata kerja bentuk pastnya itu berbeda. Di sini contohnya ada kata win. Nah, ini merupakan bentuk kata kerja yang pertama, ya, win. Tapi kita lihat di sini untuk verb 2-nya atau bentuk pastnya adalah won. Di sini kan sangat berbeda, ya, tidak ditambahkan d, ed, ataupun ied, tapi berubah menjadi won.
perlu diketahui bahwa regular dan irregular verb ini sifatnya sudah paten ya, sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa merubah sendiri ya. Karena ini sudah paten, sudah ditentukan, ada di kamus. Kemudian yang berikutnya ada kata make. Nah, kata kerja make ini merupakan kata kerja bentuk pertama yang artinya membuat. Nah, di sini untuk bentuk pasnya berubah menjadi made, bukan menjadi market atau make ya, tapi berubah menjadi made karena ini termasuk irregular verb. Kemudian berikutnya ada hold. Nah, hold ini merupakan bentuk verb 1 menjadi held untuk yang bentuk pasnya. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk simple past di sini kata kerja bentuk kedua itu ada 2, yaitu regular verb yang beraturan dan irregular verb. Untuk mengerjakan worksheet 1.5 ini, kita bisa melihat kembali 2 dialog yang sebelumnya kita baca ya. Nah, di sini dialog antara Galang dan ayahnya membicarakan tentang hari kemerdekaan, perayaan hari kemerdekaan. Kita lihat di sini apakah ada kata kerja yang regular atau irregular verb. Kita lihat di sini ada kata, nah kita temukan ada kata was ya. Was ini merupakan bentuk past form, namun di sini termasuk kata yang tidak beraturan ya, irregular verb. Kita tuliskan terlebih dahulu. Yang pertama ada was yang irregular. Kemudian kita lihat kembali. Today our school celebrate. Nah, di sini ada kata celebrate diberi akhiran ed, berarti termasuk kata kerja yang beraturan ya. Kita tambahkan di regular verb. Ini ada celebrate. Oke. Berikutnya kita mencari lagi. And we had some games. Nah, di sini ada kata had. Had ini juga merupakan bentuk past form namun yang tidak beraturan karena berasal dari kata have ya. Kita tambahkan di sini untuk irregularnya ada kata had. Setelah had, nah kita lihat berikutnya ada kata won. Nah, won di sini termasuk kata kerja yang tidak beraturan ya, karena berasal dari kata win. Kita letakkan yang di irregular verb, win. Kemudian berikutnya ada kata did. Nah, di sini ada kata did. You join. Did ini juga termasuk bentuk past form yang tidak beraturan ya. Kita tambahkan di irregular. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kata got. Ini juga termasuk kata kerja yang tidak beraturan ya. Kita bisa tambahkan di situ, namun bisa kalian beri tabel tambahan ya. Berikutnya di dialog yang membicarakan tentang Panjat Pinang. Nah, di sini kita lihat apakah ada kata kerja yang regular verb. Nah, kita lihat di sini ada kata failed ya. Many climbers also failed. Nah, ini merupakan kata kerja yang beraturan, yang regular ya. Kita tambahkan di sini failed. Kemudian ada kata whipped. Nah, ini whip ini juga merupakan regular. Lanjut pada section 6, speaking. We ask and give information about activities or event in the past. Kita menanyakan dan memberi informasi tentang aktivitas di masa lampau. Learn how to ask and respond to the question using the expression in comic strip 1.3. Nah, kalian diminta untuk belajar menanyakan dan memberi respon pertanyaan tentang pengalaman di masa lampau dari dialog di bawah ini pada komik 1.3. Oke, saya akan bacakan untuk dialognya. What do you remember about the Independence Day celebration?
Apa yang kamu ingat tentang peringatan Hari Kemerdekaan? I attend a flag hoisting ceremony at school. Aku menghadiri upacara bendera di sekolah. I also played some games and joined our school parade. Aku juga bermain beberapa perlombaan dan mengikuti parade sekolah. What game did you participate in the Independence Day celebration? Perlombaan apa yang kamu ikuti di perayaan Hari Kemerdekaan? I participate in the marble in spoon race and kerupuk eating race. Aku berpartisipasi dalam lomba balap kelereng dan juga lomba makan kerupuk. Did you win the marble in the spoon race? Apakah kamu menang lomba balap kelereng? Yes, I did. Ya, aku memenangkannya. Congratulations. Selamat. What did you do to win the game? Apa yang kamu lakukan untuk memenangkan lomba tersebut? I just keep my balance and my pace. Aku hanya menjaga keseimbangan. Did you win the kerupuk race? Apakah kamu menang lomba makan kerupuk? Unfortunately, I didn't win. Sayangnya, aku tidak memenangkan itu. Oh, I'm sorry. Oh, maaf kalau begitu. That's okay. Tidak masalah. Oke, kalian perhatikan di sini untuk kata yang diberi garis bawah ya. Ini merupakan kata kerja untuk bentuk simple past tense. Untuk bentuk di masa lampau, yaitu participate, ada kata did, kemudian ada kata kept, itu ya. Ini merupakan bentuk past form.